Assalamualaikum, berjumpa lagi di YouTube channel Susilawati 78. Untuk video kali ini saya ingin berbagi resep jajanan atau makanan tradisional, yaitu wajik ketan gula merah. Yang pastinya ini rasanya enak banget, legit, manisnya juga pas, nggak bikin enek, dan buatnya juga gampang. Buat kalian yang pengen tahu cara saya membuatnya, mari langsung saja kita tonton videonya. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Kita siapkan 500 gram beras ketan. Kemudian beras ketannya kita rendam kurang lebih selama 3 jam. Untuk bahan berikutnya ada 250 gram gula aren, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 ruas kuku kelingking jahe. Tapi ini opsional ya bunda, kalau tidak suka dengan bau jahenya ini bisa di skip. Kemudian 2 lembar daun pandan. Kemudian kita siapkan 750 ml santan kental. Nah ini saya menggunakan 1 buah kelapa ya bunda, atau sebanyak 500 gram. Kemudian kita bagi menjadi 2, yang satu 500 ml dan yang satu lagi 250 ml. Ini sudah 3 jam. Selanjutnya beras ketannya kita cuci bersih, kemudian kita tiriskan. Kemudian kita siapkan panci kukusan dan kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan beras ketannya. Kita tutup. Kemudian ini beras ketannya kita masak kurang lebih selama 15 menit atau sampai beras ketannya setengah matang. Sambil menunggu beras ketannya setengah matang, ini kita masak dulu ya bunda santan yang 250 ml nya. Ini kita masak sampai mendidih. Setelah santannya mendidih, kita matikan kompornya. Lanjut kita lihat beras ketannya. Setelah 15 menit, nah jadi dia seperti ini ya bun, masih setengah matang. Kita matikan kompornya. Kemudian kita angkat. Kemudian kita pindahkan beras ketannya ke wadah lain. Selanjutnya kita masukkan santan yang sudah kita masak tadi. Kita aduk-aduk sampai santannya tercampur rata dengan beras ketannya ya bun. Nah setelah santannya tercampur rata dengan beras ketannya, nah ini kita sisihkan dulu ya bun. Kemudian kita siapkan panci kukusan kembali. Nah ini airnya sudah saya ganti ya bunda. Kita tutup dan ini kita tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan beras ketannya. Selanjutnya jahenya kita masukkan. Jadi kalau nggak suka dengan bau jahe ini bisa di skip ya bunda. Kemudian kita tutup. Dan ini kita masak kurang lebih selama 30 menit atau sampai beras ketannya matang. Nah ini sesekali kita aduk-aduk juga ya bunda agar matangnya merata. Sambil menunggu beras ketannya matang, ini kita masak santan yang 500 ml nya dulu ya bun. Kita masukkan gula merah, gula pasir, garam, santan kental, daun pandan. Kemudian ini kita masak sampai gula aren dan gula pasirnya larut. Setelah gula merah dan gula pasirnya larut, ini kita matikan kompornya. Kemudian gula merahnya kita saring. Nah jadi biasanya kalau gula aren ini pasti ada ampasnya ya bunda, seperti ini, makanya kita harus saring dulu. Kemudian ini saya masukkan daun pandan yang baru, tapi kalau nggak ada yang tadi juga nggak apa-apa ya bun. Dan ini kita masak sampai gula merahnya mengental.
Nah, sambil kita lihat beras ketannya dulu ya bun. Kita coba cek. Nah, ini beras ketannya sudah matang ya bunda, sudah bisa kita matikan kompornya. Nah, ini gula merahnya sudah mengental ya bunda. Nah, kalau sudah seperti ini kita kecilkan apinya. Untuk apinya kira-kira seperti ini ya bun. Kemudian kita masukkan beras ketannya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini kita terus aduk-aduk ya bunda, agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini kita masak sampai benar-benar tanak ya bunda, agar wajik ketannya itu tahan lama, nggak gampang basi. Nah, sebelum diangkat, ini jahenya kita buang ya bunda. Dan daun pandannya juga ya bun. Nah, ini saya cari dulu. Nah, ini dia. Nah, ini udah terasa mulai berat ya bunda, tapi tetap kita aduk-aduk sampai kira-kira 5 menit lagi. Ini sudah 5 menit ya bunda. Nah, ini dia seperti ini, sudah terlihat lembut. Kita matikan kompornya. Nah, ini panas-panas wajahnya langsung kita masukin di cetakan ya bunda. Ini saya menggunakan cetakan ukuran 18x18, kemudian saya alasi dengan daun. Nah, ini panas-panas langsung kita ratakan ya bunda, sambil kita tekan-tekan. Nah, setelah rata, kemudian kita tutup dengan kain. Kita tunggu sampai wajiknya mengeras atau mengeset. Nah, ini berhubung karena sudah malam, jadi wajiknya mau saya diamkan semalam, dan besok baru saya potongnya ya bun. Nah, ini wajiknya sudah 1 malam ya bunda. Sekarang kita lihat. Nah, jadi teksturnya lebih padat ya bun. Sekarang kita balik dulu. Jangan lupa pisaunya kita kasih plastik seperti ini agar nggak lengket. Tapi kalau nggak ada plastik, ini nanti pisaunya dikasih minyak aja ya bun. Dan untuk motongnya sesuai selera. Nah, biar tampilannya lebih menarik lagi, saya plastikin seperti ini ya bun. Untuk plastiknya sendiri saya menggunakan plastik OPP ukuran 10x19, dan ini saya belah seperti ini. Kemudian saya bagi menjadi 2 seperti ini. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 24 buah ya bunda. Sekarang saya coba dulu. Nah, dia seperti ini, jadi tampilannya lebih menarik lagi ya bun. Saya coba. Kalau untuk mencobanya tinggal kita dorong aja seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim.
Ini bener-bener enak banget bunda, legit, manisnya juga pas dan gak bikin enek. Ini enak banget bunda. Lihat bunda, langsung habis. Nah, buat kalian yang tertarik silahkan mencoba resepnya ya. Oke bun, untuk video kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Bila kamu suka video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Susilawati 78. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.